Perkenalkan, saya Aditya Muhranur dengan NIM 2022-212964 dengan kode kelas MP402. Kali ini saya akan menjelaskan tentang risiko, fungsi, operasional, dan produk. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih itu risiko. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Secara harfiah, risiko dapat diartikan sebagai potensi terjadinya suatu hal yang berdampak buruk, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dalam konteks manajemen risiko diartikan sebagai potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila berkontak dengan suatu bahaya atau terhadap kegagalan suatu fungsi, atau bisa kita sebutkan sebagai tidak berbanding lurusnya antara ekspektasi kita dan realita yang terjadi di lapangan. Kemudian tahapan identifikasi risiko. Yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi dulu risiko apa yang akan muncul. Pengidentifikasian risiko yang dihadapi oleh bisnis atau organisasi dalam lingkungan operasionalnya. Pada tahap ini perusahaan perlu mengidentifikasi sebanyak mungkin faktor yang risiko muncul. Yang kedua yaitu penilaian. Setelah kita mengidentifikasi risiko, kita harus memberikan beberapa penilaian di antara berbagai macam risiko yang akan muncul, yang dimana penilaian ini berguna agar kita mengetahui mana risiko yang tingkat kemunculannya lebih besar. Yang ketiga yaitu evaluasi. Pada tahap evaluasi risiko bertujuan untuk membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang telah ditentukan pada saat identifikasi risiko. Yang keempat, penanganan. Setelah kita mengetahui risiko apa yang bakalan muncul, mengetahui risiko mana yang paling besar timbul, dan mengevaluasi, kita kemudian menjalankan yang namanya penanganan atau pencegahan dari risiko yang akan muncul tersebut. Kemudian jenis risiko. Risiko terbagi atas 4 jenis, yaitu yang pertama risiko strategis, di mana risiko strategis ini dapat muncul pada saat ketidakmatangan atau ketidakpastian pada strategi organisasi atau bisnis. Yang kedua, risiko operasional, di mana risiko ini muncul akibat kesalahan dari manusia atau kegagalan sistem dan bencana alam. Yang ketiga yaitu risiko keuangan, yang di mana risiko ini dapat muncul akibat fluktuasi pasar, perubahan suku bunga, atau ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan. Yang keempat, risiko pasar. Risiko ini dapat muncul akibat perubahan suku bunga, perubahan harga komoditas, atau perubahan kondisi politik. Kemudian faktor yang mempengaruhi tingkat risiko. Yang pertama itu lingkungan, di mana lingkungan ini menjadi faktor mempengaruhi kemungkinan terjadinya risiko di kesehatan masyarakat. Yang kedua, keuangan. Faktor risiko ini biasanya terjadi pada perusahaan perbankan. Yang ketiga, organisasi. Faktor ini biasanya terjadi pada sistem organisasi, instrumen kebijakan, dan pengelolaan risiko yang terintegrasi dengan setiap unit. Yang keempat, fundamental. Faktor-faktor seperti leverage, finansial, likuiditas, dan ukuran aset perusahaan dapat mempengaruhi risiko sistematis saham perusahaan. Kemudian, fungsi operasional. Operasional berfungsi sebagai pemberian atau penempatan makna bagi suatu variabel dengan spesifikasi kegiatan atau pelaksanaan yang dibutuhkan untuk mengatur kekategorisasi atau memanipulasi variabel tersebut dalam penelitian. Kemudian manfaat dari produksi. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas produksi. Manajemen operasional memantau dan mengelola semua aspek produksi perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dari produksi tersebut. Yang kedua, peningkatan kualitas produksi. Manajemen operasional melakukan kegiatan pengecekan dan pengelolaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya perusahaan. Fungsi manajemen operasional digunakan untuk menyusun strategi bisnis untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan. Ciri fungsi operasional. Yang pertama, fungsi
mengatur kegiatan produksi. Fungsi operasional bertanggung jawab untuk mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan produksi pada perusahaan. Yang kedua, mengendalikan operasi bisnis. Yang kedua ini melibatkan mekanisme pengendalian operasi bisnis diterapkan pada semua departemen bisnis untuk meningkatkan kualitas produk, mengurangi limbah, dan meningkatkan penjualan. Yang ketiga, manajemen operasional atau memastikan efisiensi, bertujuan untuk menciptakan tingkat efisiensi setinggi mungkin dalam kegiatan produksi. Yang keempat, melakukan tinjauan. Fungsi operasional ini melibatkan melakukan tinjauan terhadap kegiatan kerja dalam perusahaan. Yang keempat, jenis produksi. Yang pertama ada massal, di mana kita memproduksi produk secara banyak. Yang kedua batch, kita memproduksi barang dalam kelompok tertentu. Yang ketiga jobbing, jenis produksi ini fokus pada pesanan khusus dan spesifik. Yang keempat aliran, barang produksi ini secara berkesinambungan dengan memanfaatkan aliran kerja yang terstruktur dan berkelanjutan. Mungkin cukup itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.